TV Champion. Lu pernah kebayang gak sih buat ikutan lomba masak, tapi alih-alih ditantang buat bikin makanan yang paling enak, lu malah ditantang bikin makanan sebanyak mungkin, numpukin makanan setinggi-tingginya, atau malah disuruh banyak-banyakan ngabisin makanan? Semua itu bisa terjadi di TV Champion, sebuah reality show terkenal yang pertama kali mengudara di TV Tokyo, Jepang pada tahun 1992 sampai 2008. Acara ini juga sempat tayang di TV Indonesia pada tahun 2010-an dengan dubbing Indonesia yang kedengaran sedikit kaku, tapi justru itu yang bikin lucu dan memorable. TV Champion dikenal dengan konsepnya yang unik karena seringkali membawakan tema lomba yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan gak cuma berkutat di lomba masak doang, tapi juga di bidang kreativitas, kerajinan, dan hal unik lainnya. Kayak kerajinan kayu, kerajinan kaca, sampai nembok dan renovasi rumah pun bisa dijadiin ajang lomba. Atau kadang juga mengkombinasikan kemampuan masak dan kreativitas, kayak lomba menghias kue. Emang gak heran sih acara ini punya banyak peminatnya. Dan bukan cuma itu doang yang bikin seru, tapi juga karena para pesertanya bukan orang random yang cuman iseng ikutan lomba, tapi orang-orang yang bener-bener ahli di bidangnya yang udah diseleksi sebelum perlombaan dimulai. Jadi kita bisa merasakan ketegangan dari persaingan antara para ahli yang bener-bener jago buat ngerebutin titel champion. Selain itu juga, sistem penilaian lomba berbeda-beda di setiap episodenya. Kadang sama juri, kadang dari vote orang-orang, bahkan kalau penilaiannya butuh ketelitian yang tinggi, ahli di bidangnya pun langsung turun tangan. Beberapa lomba unik lain yang gue tahu, lomba adu pengetahuan tentang onsen, lomba bikin roti yang bisa ngapung di air, lomba membalik okonomiyaki raksasa, lomba motong lobak sebulat mungkin supaya menggelinding sempurna, lomba nangkep ikan mas, dan masih banyak lomba unik lain yang gak bisa gue sebutin satu-satu karena kehabisan bahan. Maksudnya takut videonya kepanjangan. Karena kepopulerannya, TV Champion pun sempat diadaptasi ke versi Indonesia oleh MNC Group dan tayang di channel MNC TV dengan judul yang sama pada 15 Mei 2015, yang juga menghadirkan tema lomba yang gak kalah unik, kayak lomba makan pedes, seni pahat es, kreasi bento, dan lomba unik lainnya. Tapi karena tampaknya gak sepopuler versi aslinya, TV Champion Indonesia mengakhiri penayangannya sekitar akhir 2016 hingga 2017 awal. Sasuke Ninja Warrior. Kalau tadi TV Champion lomba yang mengandalkan kreativitas dan keterampilan, Sasuke Ninja Warrior lebih mengandalkan kekuatan fisik dan ketangkasan, di mana masing-masing peserta ditantang untuk melewati beberapa obstacle dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika peserta berhasil menekan tombol di garis akhir dengan batas waktu yang masih tersisa, dia dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Peserta akan dianggap gagal jika kehabisan waktu atau terjatuh keluar batas obstacle. Sasuke Ninja Warrior pada awalnya hanya bagian dari segmen acara olahraga yang berjudul Muscle Ranking pada tahun 1995 sebelum akhirnya memisahkan diri menjadi acara TV yang baru pada 1997 di TV Jepang. Acara ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dengan latar belakang yang berbeda-beda. Peserta ditantang melewati 4 tahap dan masing-masing dari tahap 1 sampai 3 terdiri dari beberapa obstacle. Setiap peserta punya cara dan kesulitan tersendiri dalam melewati obstacle. Ada yang sekali percobaan langsung berhasil, ada yang hampir gagal tapi bangkit lagi, bahkan ada yang langsung gagal di obstacle pertama. Setelah berhasil melewati tahap 1 sampai 3, peserta akan ditantang untuk melewati satu obstacle di tahap akhir yang dikenal sebagai puncak Gunung Midoriyama. Peserta ditantang untuk memanjat sebuah bangunan tinggi secepat mungkin setinggi 20 sampai 28 meter menggunakan tali atau tangan kosong dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan beberapa juara yang tercatat berhasil melewatinya ada Akiyama Kazuhiko, juara Sasuke 4 sekaligus orang pertama yang berhasil menaklukkan seluruh obstacle, Nagano Makoto, juara Sasuke 17 yang dijuluki sebagai nelayan terkuat, Urushihara Yuji, orang pertama yang berhasil meraih juara sebanyak 2 kali di Sasuke 24 dan Sasuke 27, dan Morimoto Yusuke yang juga menjadi juara sebanyak 2 kali di Sasuke 31 dan Sasuke 38. Tapi dari semua itu, ada seorang wanita peserta kunoichi atau Sasuke versi wanita yang berhasil mendapatkan gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Gokil, satu kata. Sepakat. Karena kepopulerannya pula, Sasuke Ninja Warrior diadaptasi oleh beberapa negara termasuk Indonesia, dan beberapa negara memiliki versi lain yaitu Ninja Warrior Junior yang diikuti oleh anak-anak sampai remaja. Takeshi's Castle. Sesuai namanya, Takeshi's Castle atau Benteng Takeshi adalah benteng yang harus ditaklukkan di permainan ini. Para peserta ditantang untuk melewati beberapa obstacle baik secara individu atau dengan bekerja sama sebelum mencapai tujuan akhir yaitu Benteng Takeshi itu sendiri. Nama Takeshi sendiri diambil dari nama tokoh komedi terkenal Takeshi Kitano yang merupakan pencipta permainan ini sekaligus orang yang berperan sebagai raja pemilik benteng. Permainan ini terdiri dari lebih dari 100 pejuang yang dipimpin oleh seorang komandan yang bertugas untuk memberi semangat dan juga arahan kepada para pejuang.
Di sisi yang berlawanan, tentu saja ada Raja Takeshi dan penasihatnya yang bertugas untuk mengawasi dan mengomentari para pejuang lawan, yang juga merupakan segmen komedi dalam acara ini. Selain itu, di sisi Raja juga ada para pasukan Takeshi yang bertugas untuk menggagalkan dan mengganggu para peserta yang berusaha melewati obstacle. Dan yang gak kalah ikonik adalah wartawan yang bertugas mewawancarai dan meminta tanggapan dari setiap peserta, baik sebelum atau sesudah melewati obstacle. Dalam perjalanan menuju benteng, para pejuang harus melewati obstacle yang unik, dan gak jarang juga momen kocak terjadi, mulai dari kepleset lumpur sampai nyebur ke kolam. Tapi di luar semua itu, sangat jarang ada episode yang memperlihatkan bahwa para pejuang berhasil menaklukkan benteng. Bahkan di antara 133 episode total penayangannya, tercatat hanya 8 kali benteng berhasil ditaklukkan. Pada akhirnya, acara ini terpaksa menghentikan penayangannya pada 1990 dikarenakan pembengkakan biaya produksi, standar keselamatan yang semakin ketat, dan perubahan tren televisi pada masa itu. Tapi itu semua gak menghentikan hype dan kepopulerannya di negara kita. Di Indonesia sendiri, acara ini sering disiarkan ulang dan menjadikannya sebagai salah satu acara TV paling ikonik pada masanya, sehingga membukakan jalan bagi hadirnya adaptasi versi Indonesianya sendiri. Viking The Ultimate Obstacle Course bisa dibilang masih saudaraan sama Sasuke Ninja Warrior yang juga merupakan bagian dari Muscle Ranking. Viking The Ultimate Obstacle Course memiliki konsep yang serupa dengan Sasuke, di mana para peserta ditantang untuk melewati berbagai rintangan fisik dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang juga terdiri dari 4 tahap dan peraturan permainan yang kurang lebih sama. Tapi meskipun sekilas terlihat mirip, ada satu perbedaan yang cukup mencolok. Ketika Sasuke hanya berfokus pada tantangan fisik saja, Viking memiliki obstacle yang hanya bisa dilewati oleh kemampuan otak. Obstacle itu adalah soal matematika dasar yang harus dijawab peserta secepat mungkin, dan jika peserta salah menjawab, ia akan langsung terjatuh dan dinyatakan gagal. Selain itu, Viking juga menghadirkan format lainnya, yaitu Viking edisi keluarga, yang diikuti oleh 2 orang dari masing-masing keluarga peserta dan diharuskan bekerja sama untuk melewati obstacle. Happy Family Plan. Semuanya berawal dari seorang pria yang mengunjungi rumah sebuah keluarga dan meminta salah seorang dari mereka untuk menyelesaikan sebuah tantangan demi hadiah yang menjanjikan. Tantangan itu biasanya dilakukan oleh sang ayah, dan dia diharuskan mendedikasikan diri selama 1 minggu penuh untuk berlatih menyelesaikan tantangan tersebut. Masing-masing anggota keluarga berhak untuk memilih hadiah sesuai dengan keinginan mereka melalui katalog hadiah yang telah disediakan pihak acara, tapi tetap dengan batas harga yang telah ditentukan, yaitu 3 juta yen, seperti hadiah liburan ke luar negeri, hadiah renovasi rumah, mobil baru, dan hadiah-hadiah lainnya yang biasanya menyesuaikan tergantung sponsor acara pada setiap episodenya. Semua hadiah itu bisa didapatkan jika sang ayah bisa menyelesaikan tantangan secara sempurna tanpa sedikit pun kesalahan. Jika saja ada sedikit kesalahan, maka harapan untuk berlibur ke luar negeri dan mendapatkan mobil baru akan hangus seketika. Tantangan-tantangan yang diberikan juga bisa dibilang sangat sulit. Sebagai contoh ayah yang satu ini, dia ditantang untuk menghafal bendera dan nama kepanjangan resmi dari masing-masing 185 negara, yang menjadikan tantangan jauh lebih sulit dibanding menghafal nama-nama negara pada umumnya. Contohnya United Kingdom yang nama resminya adalah The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, dan seterusnya sampai 185 negara. Gokil. Ditambah lagi, semua itu harus dihafal dalam kurun waktu 1 minggu. Di berbagai aktivitas, dia berusaha untuk menghafal, bahkan ketika bekerja dan juga makan malam. Sampai-sampai putrinya rela mendekor masing-masing ruangan di rumah mereka dengan bendera negara yang dibagi menjadi 1 benua per ruangan, guna untuk ayahnya supaya tetap menghafal. Setelah berlatih keras selama 1 minggu penuh, tantangan sesungguhnya pun dimulai. Sang ayah harus mempertunjukkan hasil hafalannya di hadapan para penonton dan menebak negara berdasarkan kemunculan bendera secara acak. Dan seperti yang gue bilang, dia bisa gagal hanya karena kesalahan kecil, yaitu salah menebak nama negara hanya karena lupa warna dari negara tersebut. Yang harusnya dia menebak negara Romania, tapi dia malah menebak itu sebagai Ramali karena memiliki warna yang hampir sama, tapi memiliki satu perbedaan, yaitu pada warna biru dan hijau. Dan harapan mendapatkan hadiah yang diidam-idamkan pun hilang seketika. Masquerade. Dan yang paling unik di antara semuanya ada Masquerade, sebuah pertunjukan panggung di mana para peserta berlomba-lomba untuk menampilkan aksi sekreatif mungkin demi mendapatkan hadiah. Para peserta biasanya mengenakan kostum khusus dan memperagakan berbagai hal seperti aktivitas sehari-hari, memperagakan hewan, atau bahkan berperan menjadi benda mati. Mereka juga terkadang menampilkan efek visual secara langsung menggunakan properti panggung yang mampu menciptakan ilusi layaknya CGI, padahal semua itu diperagakan secara manual. Seperti contoh, peserta mempertunjukkan dirinya yang sedang bermain biliar, tapi bola biliar itu diperagakan oleh kepala teman-teman satu timnya dan mengenakan kostum hijau yang satu warna dengan meja biliar untuk menciptakan ilusi seolah-olah yang terlihat hanya kepala atau bolanya saja. Atau anak ini yang memperagakan aktivitas fisik yang berat sambil meniup kostum berbentuk otot yang bisa menggembung, yang membuat dia seolah-olah mendapatkan otot sebesar itu melalui latihan yang singkat. Dan masih banyak lagi pertunjukan kreatif lainnya yang gak bisa gue sebutin satu-satu
karena kebanyakan. Ya, emang beneran kebanyakan. Hush! Sistem penilaian ditentukan oleh juri, dan gak cuma dinilai dari sisi kreativitasnya doang, tapi juga dari keluasan gerakan para peserta, ekspresi, kekompakan, dan bagaimana aksi tersebut memukau penonton. Dan jika peserta berhasil mencapai skor minimum, peserta itu akan masuk ke babak penjurian akhir untuk penentuan juara. Di Indonesia sendiri, acara ini cukup terkenal, karena gak cuma menyajikan aksi yang memukau, tapi juga menyajikan komedi yang mengocok perut.